Perhatikan dan dengarkan ini baik-baik. Ada 3 perkara yang jika ketiga perkara ini ada pada diri seseorang, maka orang tersebut akan merasakan manisnya iman. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Wa ayyakraha ayya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu. Kama yakrahu ayyuqdhafa finnar." Jadi ini disebutkan oleh Rasulullah di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ada 3 perkara, kata Rasulullah, yang jika ada pada diri seseorang maka orang tersebut akan mendapatkan manisnya keimanan yang ada pada dirinya. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, kata Rasulullah. Ada 3 perkara, ada 3 sifat, kata Rasulullah, yang jika ada pada diri seseorang maka ia akan meraih ataupun mendapatkan manisnya iman. Apa yang pertama? Rasulullah menyebutkan, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, kata Rasulullah. Ini yang pertama. Yaitu, kata Rasulullah, hendaklah Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Ini yang pertama. Hendaknya Allah dan Rasulnya ini lebih dicintai daripada selain itu. Maka kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasulullah, dan kita juga cinta kepada yang lain. Seperti kita contoh, ya, seorang suami cinta kepada istrinya, seorang istri cinta kepada suaminya, seorang ibu atau seorang ayah cinta kepada anak-anaknya. Begitupun anaknya juga cinta kepada orang tuanya, dan seterusnya, cinta-cinta yang lain. Akan tetapi semua itu hendaknya berada pada posisi di bawah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Artinya bahwa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya itu harus berada pada posisi yang paling tinggi. Hendaknya cinta kita kepada Allah dan Rasulnya itu mengalahkan cinta-cinta yang lain. Maka sekali lagi, hendaknya seseorang lebih mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada keduanya itu. Jika seseorang bisa seperti ini, ya, bisa memposisikan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya melebihi cinta-cinta yang lain, maka kata Rasulullah, orang ini bisa atau dapat meraih manisnya iman. Ini yang pertama. Kemudian kata Rasulullah yang kedua itu seseorang akan bisa, kata Rasulullah, merasakan manisnya iman. Yang kedua itu apa? Disebutkan yang kedua itu, kata Rasulullah, ialah wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Ini yang kedua. Apa itu? Ya, yang kedua ini kata Rasulullah ialah hendaknya seseorang mencintai seseorang yang lain. Kita mencintai orang lain itu, ya, hendaknya didasari karena rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti tadi,
orang cinta kepada yang lain. Kita cinta kepada istri, istri cinta kepada suami, anak cinta kepada orang tua, dan orang tua pun juga cinta kepada anak-anaknya. Maka itu semua harus didasari karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cinta itu adalah cabang-cabang kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Jika ini terdapat pada diri seseorang, kata Rasulullah, maka orang tersebut akan bisa merasakan manisnya iman. Ini yang kedua. Kemudian disebutkan oleh Rasulullah yang ketiga itu adalah wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu ayyuqdhafa finnar, kata Rasulullah. Ini yang ketiga. Yang jika ada pada diri seseorang, maka orang tersebut, kata Rasulullah, akan merasakan manisnya iman. Apa itu yang ketiga? Yaitu hendaknya seseorang itu membenci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkannya dari kekafiran itu, sebagaimana ia benci apabila dilemparkan ke dalam api neraka. Ini yang ketiga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan yang ketiga ini, jika ada pada diri seseorang, maka orang tersebut akan merasakan manisnya iman. Yang ketiga, hendaknya seseorang itu, kata Rasulullah, benci terhadap suatu kekufuran. Maka hendaknya seseorang itu benci terhadap suatu perbuatan kufur. Jangan sampai dia kembali kepada kekufuran itu setelah Allah selamatkan seseorang itu dari perbuatan kufur tersebut. Sebagaimana dia benci kalau dirinya itu dicampakkan oleh Allah ke dalam api neraka. Jadi kita hendaknya membenci suatu perbuatan kufur. Hendaknya membenci perbuatan kufur tersebut. Jangan sampai kita terjerumus terhadap perbuatan kufur tersebut setelah kita oleh Allah diselamatkan tidak termasuk ke dalam perbuatan kufur tersebut. Maka hendaknya kita bersyukur. Kalau saat ini kita oleh Allah diselamatkan terhadap suatu perbuatan kufur, kita tidak melakukan sesuatu kekufuran, maka hendaknya kita bersyukur. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah karena sudah menyelamatkan diri kita untuk tidak melakukan perbuatan kufur tersebut. Dan itu hendaknya kita membenci perbuatan kufur itu sebagaimana kita juga benci kalau kita dimasukkan oleh Allah, dimasukkan ke dalam api nerakanya Allah. Maka kata Rasulullah, kalau ketiga perkara ini, ketiga hal ini terdapat dalam diri seseorang, maka orang tersebut, kata Rasulullah, akan merasakan manisnya iman. Maka saya ulangi. Maka kata Rasulullah, ada tiga perkara, ada tiga hal, ada tiga sifat, kata Rasulullah, yang jika ada pada diri seseorang, maka orang tersebut akan meraih, akan mendapatkan manisnya iman yang ada pada dirinya. Orang tersebut akan merasakan manisnya iman yang ada pada dirinya. Yang pertama, hendaklah Allah dan Rasulnya itu lebih ia cintai dari selain keduanya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, maka hendaknya seseorang itu mencintai orang lain. Kita mencintai orang lain harus berdasarkan karena kecintaan kita kepada Allah. Jadi kita mencintai orang lain didasari karena kecintaan kita kepada Allah, bukan yang lainnya. Cinta karena Allah. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, yaitu seseorang hendaknya membenci untuk kembali kepada kekafiran atau kekufuran
setelah Allah menyelamatkan dirinya sebagaimana ia membenci apabila ia dilemparkan ke dalam api neraka.